Loh, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol teman-teman, masih dengan konten manga. Kali ini kita akan membahas Kapten belum. Hey. Bukan, biasa Oh ini. ya sih, Biasa yang orang Hime. kalau mikir pegang juga. Aku Astaga, ngeleh. biasa teman-teman. Ngeleh Mas aku. Aku juga lapar sih. Gitu. Kita Oke, belum ini sarapan. baru banget ya, Riz? Ya Hime. Ini Sudah baru terbit? sudah Udah terbit. terbit. Ini dapat bonus poster. Mana? Posternya di mana? Aduh. Iki po yo. Enggak lah, Yes, ya udah yes. lah. Ya udah enggak ada posternya. Aku belinya dapat bonus poster by the way Oke. yang Nah, ini tuh sequelnya Inuyasha. Sequel ya, bukan spin-off, bukan apa. Oke. Tapi sequel. Dan treatmentnya Riz dengan nama-nama yang terlibat gini tuh kayak karakter desain karakter desainnya masih Takahashi Rumiko. Ini aku ngelihatnya kok kayak Hokkaido Arc ya. Maksudnya ya tapi digambar sendiri. Iya, enggak. Iya dia digambar sendiri kan, tapi ceritanya orang lain gitu. Ya. Tapi maksudnya apakah ini masa depan sequel judul di Jepang? Mungkin. Semoga sih ya. Karena ini kan soal teknis Mas ya. Jadi ya. Ini kan komik terbarunya kita belum bahas. Kapan-kapan harus dibahas. Ya. Ini komik terbarunya Rumiko Takahashi. Mau. Nah jadi ini tuh Yashahime itu anime dulu Mas. Iya makanya tadi sebelum take ini teman-teman aku nanya sama Daris, kayaknya aku tahu deh judulnya. Ternyata Daris bilang kira-kira lebih dari 1 tahun yang lalu 2021 udah tayang animenya. Aku ingat soalnya itu gitu. Proyek pertama aku sama Odex tuh. Ya. Yashahime. Oke. Dan ada di Netflix kalau nggak salah? Enggak. Aku dulu nontonnya di Muse. Aku di mana ya? Aku di Muse nontonnya. Aku sempat terpapar sih, animenya sempat terpapar, tapi emang nggak ngefeel aja. Animenya itu memang kenapa aku tahu banyak soal animenya karena aku menerjemahkan bukan ada wawancara sama itu. Animenya itu memang dimaksudkan untuk peringatan Inuyasha. Jadi kenapa kok tidak dimasukkan ke langsung komik? Karena emang Inuyasha populernya di anime. Dan meledaknya di anime. Dan sequelnya si Mei ini mereplikasi animasinya Inuyasha. Okay. Jadi kita nontonnya itu berasa kayak nonton Inuyasha. Agak berbeda, bukan gambarnya si Rumiko kan, Rumiko Sensei kan. Nah, animenya sendiri penerimaan fans antara senang dan nggak senang ya. Gaungnya sendiri lumayan Mas. Lumayan. Ya. Cuman karena memang secara kualitas animenya ceritanya ya bukan gambar, animenya bagus, tapi kualitas ceritanya itu nggak enak. Karena memaksakan trope-nya Inuyasha ke zaman sekarang. Jadi kayak episode 1 itu Towa, episode 2 baru ngenalin. Jadi kayak mereka itu nggak kenal. Terus kemudian ada kesan bahwa Inuyasha dan Kagome terus Rin sama Sesshomaru itu neglecting anak-anaknya. Neglecting mengabaikan anak-anak. Ada kesan seperti itu walaupun nanti dibuka ya di akhir. Tapi itu lama jadi kita tuh kapan keluarnya. Inilah kemudian kenapa proyek komik ini proyek komik ini tuh menjadi menyenangkan. Karena ketika aku baca feel yang ku dapat tuh jauh berbeda. Pertama artnya ya jelas ya. Maksudnya kalau kita bandingkan Inuyasha itu kan gaya gambarnya Takahashi Rumiko dicoba untuk ditransfer ke anime kan. Sama seperti anime-anime lainnya kayak Genshin segala macam ya, sebut aja banyak lah. Dirombak zaman dulu. Ya diadaptasi ke anime gitu. Nah, sedangkan yang karena aku belum nonton Yashahime anime, itu apakah secara art kerasa Takahashi? Enggak. Jadi Mas, sequelnya Inuyasha aja. Jadi maksud gini, animenya Inuyasha itu kan tidak merepresentasikan artnya Takahashi Rumiko. Sama sekali tidak. Sebagaimana animenya Samurai X juga tidak merepresentasikan goresannya pada zaman dulu. Karena emang pada zaman dulu treatment anime begitu. Kalau gambarnya dirasa tidak menjual, tapi ceritanya bagus, secara animasi ya udah dibikin aja sendiri. Dan anime Inuyasha itu kan mengekskalasi kan. Oh iya. Jauh banget kan. Ya. Nah makanya kemudian ini tuh
kemudian ketika diadaptasi dalam bentuk komik, komiknya pakai gaya gambar mangakanya, sama sekali tidak mencoba untuk mereplikasi animenya, malah mencoba mereplikasi beberapa gambar itu gambarnya Rumiko. Itu yang berbeda. Nah, komikusnya sendiri tuh di Indonesia ada 2 komiknya yang terbit di Indonesia, satu tamat, satu nggak tamat. Satunya Ghost Sweeper Mikami. Oh, tahu aku judulnya. Satunya Zettai Karen Children. Nggak tahu. Zettai Karen Children aku Cute Children terbitnya di sini tuh. Nggak tahu. 30-an. Soalnya tamatnya 60-an dan ceritanya emang ya khas komik zaman dulu lah. Dragging banget, kayak nggak ada juntrungan. Jadi wajar kalau kemudian nggak gitu laku. Kalau Sweeper itu kan sempat agak gede ya, namanya sempat bergulir lah. Karena pada saat itu ada animenya juga. Iya. Juga. Nah, yang membuat berbeda adalah bahwa banyak sekali hal-hal yang dicepetin atau dijelaskan lebih bagus di komiknya. Menurutmu satu volume ini berapa episode anime? Nggak ada. Nggak masuk. Nggak masuk. Okay. Jadi kayak animenya itu, ini komiknya tuh ngelihat esensi animenya apa, kemudian dia pilah mana yang penting, mana yang nggak penting, mana core-nya, mana anu. Kemudian dia contoh paling cepat adalah di sini tuh Towa itu yang ini Mas. Oh. Dan ini tuh 2 ini yang kayak Sanggo. 2 ini tuh anaknya Sesomaru kembar. Anak Sesomaru sama Rin, yang atasnya anaknya Kagumi sama Miyasa. Kalau di anime mereka itu ketemunya periodik, Mas. Jadi ini ketemu ini. Jadi itu khas trope anime lah, Mas. Nah, kalau di sini tuh mereka langsung ketemu. Towa sama Setsuna itu udah berteman, mereka udah dari kecil di anu bareng. Jadi chemistry-nya dapat. Kalau di anime tuh agak lama bangun chemistry-nya karena itu kan trope anime ya. Fokusnya volume 1 itu ada di Towa karena dia yang terlempar ke masa depan sendiri. Tokoh utamanya siapa? Tiga-tiganya. Judulnya kan Yashahime kan, Putri Siluman kan. Nah, di sini juga langsung di volume 1 kita itu ditunjukkan bagaimana kehidupan Inuyasha, flashback masa lalu, merawat anaknya. Kemudian ada masalah apa yang buat mereka itu harus mengabaikan anaknya. Kalau di anime tuh lama, Mas. Sampai kita tuh ngerasa ini orang tua ngeselin deh. Iya. Oke. Dan ada Sanggo sama Miroko juga di sini. Jadi di volume 1 tuh kita udah dapat banyak hal soal Inuyasha yang lama. Ini loh tak tunjukin gambarnya Inuyasha yang versi ini. Ada nenek Kaede. Oh iya. Masih ada. Ganteng ya? Lebih ganteng. Nah, terus ini tuh lebih masuk akal gitu loh, kayak kalau di anime tuh Mas, Towa itu sekolah udah pakai baju kayak gini, Mas. Kalau di anime tuh dia masih pakai seragam sekolah biasa, masih jadi lebih apa ya, maksud gue lebih masuk akal gitu loh. Kelakuannya juga kayak anak cewek tapi tomboy gitu aja. Jadi apa ya? Aku suka banget komik ini karena dia membuang apa yang nggak penting di anime dan mengamplify yang di animenya kurang. Contohnya adalah adegan aksi. Aksinya bagus banget toh. Iya. Ini aku tadi buka-buka juga works sih teman-teman untuk gambarnya, untuk sebagai perbandingan aksinya. Coba kita bandingin gambarnya Rumiko Takahashi sama, coba Mas kasih lihat Mas. Bentar. Bersih kalau Rumiko Takahashi. Ya. Masih dengan kosong-kosongnya. Kalau ini kan padat, dan aku tadi bilang sama Daris yang mungkin Daris juga nggak notice, atau mungkin teman-teman yang nonton ini juga bisa jadi notice, bisa jadi nggak notice, bisa jadi peduli, nggak peduli, atau setuju atau nggak setuju. Tapi menurutku vibe-nya, art-nya Yashahime di manga tuh kok kayak naikin wave-nya Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer untuk mangganya, artinya tone gelapnya, terus ya demon-demonnya segala macam tuh nggak tahu kenapa aku ngerasain vibe-nya si Kimetsu no Yaiba sih gitu. Apakah iya apa enggak, aku juga nggak tahu apa. Tapi yang jelas sama-sama demon. Kalau di wawancara di belakang ada wawancaranya. Kayak Spirits ya? Di belakang itu ada wawancaranya. Tapi yang aku terjemahkan bukan ini ya, yang di anime dulu. Rumiko Takahashi itu bilang, aku tuh jelek gambar monster.
Tidak seram monsterku itu. Iya sih. Monstermu tuh seram, dia ngomong ke sini. Ya. Makanya bagus gitu. Itu tuh lebih menonjolkan nuansa era ketika siluman itu banyak. Ya, karena di eranya Inuyasha itu kan era Dark Age-nya ya. Untuk iblis tuh bener-bener emang nyata aja gitu dan itu menebar ketakutan. Tapi dengan gaya gambarnya Rumiko Takahashi itu kayak iblisnya gimana sih ini gitu. Aku tambahin satu yang menarik. Di sini tuh kalau kalian baca komiknya Inuyasha, feel-nya dapat ya. Karena joke-joke-nya itu Inuyasha banget. Slapstick-nya, bagaimana karakternya itu bereaksi terhadap kelakuan karakter lain. Itu kan kuat-kuatnya Inuyasha kan di situ masalahnya. Nah, ini tuh tidak menghilangkan itu gitu. Dia mencoba walaupun karena gambarnya bagus kan, jadi lebih orang punya fokus yang fokusnya agak beda. Jadi nggak ke joke-nya itu fokusnya. Tapi aku suka joke-nya works sebagai bagian dari narasi ceritanya. Jadi cara bertuturnya ala Rumiko Takahashi. Tapi minus dragging. Jadi lebih to the point. Ya, karena sekali lagi teman-teman ini mangganya dibuat setelah animenya sehingga mereka tahu persis mana yang harusnya ada, mana yang enggak. Dan memang itu bagus. Dan memang gaya penceritaan zaman sekarang kan emang less draggy ya. Soalnya contohnya mau ini nanti kapan-kapan kita bahas. Ini juga dia secara penceritaan lebih to the point ketimbang enggak ala Rumiko dulu yang kelamaan gitu loh. Nah, komik ini sendiri secara kualitas produk fisik harganya 55.000, worth karena apa? Halaman warnanya banyak. Oh, oke. Ini harusnya aku sebut di depan ya tadi ya, tapi karena terlalu asik ngobrolin, halaman warnanya banyak. Oke. Ada 1, 2. Kayak pinap-pinap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 halaman warna harga 55.000 ya sekarang masuknya segitu ya. Secara produk terjemahannya so-so aja. So-so aja, nggak yang spektakuler, bisa diperbaiki, bisa lebih bagus kayak mudah-mudahan lebih bagus next-nya. Apa sih? Soalnya aku lebih suka siluman ketimbang iblis ya. Iya bangsa, iya betul sih. Hawa siluman, mungkin ya di sini juga nyebut siluman juga kayak manusia anak setengah siluman, anak seperempat siluman, tapi kemudian ada yang pakai iblis. Itu hal minor sih, tidak mengganggu kenikmatan membaca juga. Ada beberapa tipe yang terdeteksi, tolong lebih hati-hati lagi teman Mbak editornya. Itu aja kayaknya sih, soalnya selain itu gambarnya benar-benar bagus banget sih. Aku tuh protes sama Mbak Sinta itu. Kita kan ngobrol. Aku nggak suka Mbak. Aku nggak bisa kayaknya menikmati komiknya, ceritanya Rumiko dengan gaya gambar yang berbeda. Setelah dibaca, saya menjilat-jilat sendiri. Dan aku senang. Aku pengen ini tamat. Bukan tamat, terbitnya agak cepat. Animenya tamat ya? Animenya udah tamat. Oke. Ini 5 volume. Udah 5 volume, masih ongoing. Oke. Semoga 10-12 volume menurutku proper sih. Proper ya? Menurutku proper, nggak usah terlalu panjang. Ya nanti kalaupun harus rehat, terus dilanjut lagi bisa kan? Misalnya kayak gitu. Itu sih, oke. Ya jelas kami sangat rekomendasi. Kalau tidak lupa nanti akan di deskripsi akan ada link pembeliannya. Kalau tidak lupa. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe kami. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan sampai juga di titik ini. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye.